Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan dunia kripto. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama YouToday. Ini ada sebuah laporan bahwa Michael Saylor ini memberikan reaksi dalam sebuah postingan di akun Twitter pada saat Bitcoin turun di bawah 67.000 US dollar, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Michael Saylor adalah salah satu pendukung Bitcoin yang paling vokal dan salah satu pendiri dari MicroStrategy, sebuah perusahaan raksasa yang berfokus pada Bitcoin. Baru-baru ini ia menggunakan platform media sosial yang bernama X atau yang sebelumnya kita kenal sebagai Twitter. Ini Michael Saylor ini memberikan atau membagikan sebuah nasihat penting kepada mereka yang masih mempertahankan Bitcoin meskipun Bitcoin mengalami penurunan di bawah level 67.000 US dollar, teman-teman. Jadi nasihat ini juga diberikan bagi mereka yang baru saja memulai berinvestasi di dalam Bitcoin. Michael Saylor adalah seorang evangelis Bitcoin. Dia percaya bahwa dalam kondisi pasar Bitcoin yang sangat volatil pada saat ini, sangat penting untuk belajar berpikir dalam Bitcoin. Ini adalah sebuah nasihat yang dia tawarkan kepada komunitas kripto secara global, teman-teman. Jadi menurut dia bahwa pemahaman mendalam tentang Bitcoin dan cara kerjanya itu dapat membantu investor untuk tidak mengalami kepanikan pada saat harga mengalami penurunan, teman-teman. Jadi berpikir dalam Bitcoin berarti melihat nilai dan potensi jangka panjang dari Bitcoin daripada tergoda oleh fluktuasi harga jangka pendek. Jadi Michael Saylor ini beliau menekankan bahwa Bitcoin adalah aset yang harus dipegang untuk jangka panjang, dan meskipun pasar mengalami volatilitas, namun nilai fundamental dari Bitcoin ini tetap sangat kuat, teman-teman. Kemudian pada minggu lalu, teman-teman, perusahaan intelijen bisnis mengumumkan penawaran obligasi konversi senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2032, teman-teman. Jadi ini kita lihat di sini. Pada tahun 2032, jadi perusahaan yang bernama MicroStrategy ini bermaksud menggunakan dana yang akan terkumpul untuk menambah Bitcoin di dalam neracanya dan menutupi biaya operasionalnya, teman-teman. Jadi awalnya mereka berencana untuk mengumpulkan 500 juta US dollar, tetapi kemudian penawaran tersebut disesuaikan menjadi 700 juta US dollar. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh MicroStrategy, teman-teman, ini akan memberikan bunga tahunan sebesar 2,25% dan bunga akan dibayarkan kepada investor 2 kali dalam setahun pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember dimulai pada Desember tahun ini. Kemudian juga kita lihat di sini bahwa perusahaan ini memiliki hak untuk membeli kembali obligasi tersebut dengan uang tunai setelah tanggal 20 Juni 2029 dengan syarat tertentu dan harga saham kelas A perusahaan mencapai level tertentu. Kemudian kalau kita lihat di dalam laporan dari media ini, pasar Bitcoin baru-baru ini menunjukkan kinerja yang miris dengan harga turun di bawah 67.000 US dollar. Meskipun demikian, Michael Saylor tetap optimis tentang masa depan dari Bitcoin
dan terus mendorong para investor untuk melihat potensi jangka panjang dari mata uang digital ini, teman-teman. Namun kalau kita melihat di sini di paragraf yang di atas, teman-teman, bahwa pekan lalu itu Bitcoin ETF ini kembali mengalami aliran masuk dana setelah sebelumnya mengalami 19 hari berturut-turut tanpa adanya aliran masuk dana, teman-teman. Kemudian pada hari Rabu, pasar melihat aliran masuk sebesar 101 juta US dollar ke produk-produk berbasis Bitcoin tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada volatilitas pasar, minat terhadap Bitcoin ini masih tetap tinggi, teman-teman. Kemudian yang timbul pertanyaan di benak kita, mengapa Michael Saylor ini memiliki keyakinan yang kuat bahwa Bitcoin adalah bentuk aset yang superior dibandingkan dengan mata uang fiat. Dia berpendapat bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi penyimpan nilai yang lebih baik daripada emas atau aset tradisional lainnya. Menurut Saylor, Bitcoin menawarkan solusi untuk masalah inflasi dan devaluasi mata uang yang sering terjadi pada mata uang fiat. Kemudian perusahaannya, teman-teman, yang bernama MicroStrategy, adalah perusahaan dari Michael Saylor. Sejak mulai membeli Bitcoin pada Agustus 2020, MicroStrategy telah mengembangkan strategi jangka panjang untuk terus mengakumulasi mata uang digital terkemuka di dunia ini. Nah, strategi ini sekarang didukung oleh Wall Street dan ETF Spot yang kembali mengalami aliran dana masuk, teman-teman. Jadi dengan strategi ini, MicroStrategy yang dipimpin oleh Michael Saylor berharap untuk memanfaatkan potensi kenaikan nilai Bitcoin di masa depan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam investasi Bitcoin di kalangan perusahaan. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman, memang hari ini Bitcoin mengalami koreksi yang cukup lumayan sebesar 0,32% di angka 66.078 US dollar per satu Bitcoin. Kemudian kalau kita melihat di time frame 7 hari ini mengalami koreksi yang cukup sangat dalam, teman-teman. Ini ada di angka 4,66%. Namun kalau kita bicara bulan ini masih ada di angka 0,15%, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah tren Bitcoin ini masih tetap up? Jadi seperti biasa saya ingatkan teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli atau menjual Bitcoin, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Karena di channel ini kita hanya saling berbagi informasi tentang perkembangan dan situasi yang ada di dunia kripto secara global, teman-teman. Kalau kita memakai indikator sederhana MA50 dan MA200, sebenarnya kalau kita lihat di time frame hari, teman-teman, ini golden cross terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023. Jadi bagi yang telah membeli Bitcoin pada tanggal tersebut, sebenarnya hari ini sedang menikmati floating profit, teman-teman. Kemudian kalau kita turun di time frame 4 jam, time frame di bawahnya, ini memang hari ini kita lihat Bitcoin mengalami dead cross pada tanggal 15 Juni 2024. Ini adalah momen koreksi, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi tidak akan masuk untuk membeli, teman-teman. Karena ini ternyata terjadi dead cross, kita tidak tahu penurunannya sampai seberapa, tetapi kita akan masuk pada saat terjadi golden cross seperti ini. Karena pada saat MA50 memotong MA200 ke bawah di time frame H4, maka ini harga dari Bitcoin akan cenderung menurun. Oke, teman-teman, demikian sekelas info, update informasi tentang Bitcoin dan Michael Saylor serta MicroStrategy. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.